Bab 2 Bagian 2 Kiat sederhana untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Pada suatu perjamuan makan malam di New York, salah satu tamu, seorang wanita yang baru saja mewarisi uang, ingin menampilkan kesan yang menyenangkan kepada setiap orang. Dia membelanjakan sejumlah besar uang untuk busana, berlian, dan mutiara. Namun, dia tidak berbuat apa-apa dengan wajahnya. Wajahnya memancarkan kemasaman dan keegoisan. Dia tidak menyadari apa yang diketahui oleh semua orang, bahwa ekspresi wajah yang ditampilkan seseorang jauh lebih penting daripada pakaian yang orang itu kenakan. Charles Schwab memberitahu saya bahwa senyumnya bernilai $1.000.000. Itu pun mungkin belum cukup untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, karena kepribadian, keanggunan, dan kemampuannya membuat orang menyukainya nyaris sepenuhnya bertanggung jawab atas keberhasilannya yang luar biasa. Dan salah satu faktor yang paling menyenangkan dari kepribadiannya adalah senyumnya yang menawan. Perbuatan bicara lebih keras daripada kata-kata. Senyum mengatakan, "Aku menyukaimu, kau membuatku bahagia, aku senang bertemu denganmu." Itulah sebabnya anjing sangat menyenangkan. Mereka begitu senang bertemu kita sehingga mereka nyaris melompat keluar dari kulit mereka. Jadi tentu saja kita senang bertemu mereka. Senyum bayi membuat efek yang sama. Pernahkah Anda berada di ruang tunggu dokter dan melihat semua wajah muram yang tak sabar menunggu untuk diperiksa di sekitar Anda? Dr. Stephen K. Sproul, seorang dokter hewan di Royton, Missouri, menceritakan hari yang khas di musim semi ketika ruang tunggunya dipenuhi klien yang menunggu untuk vaksinasi hewan peliharaan. Tidak ada orang yang saling bicara, dan mungkin mereka memikirkan lusinan hal lain yang bisa mereka lakukan daripada menyia-nyiakan waktu duduk di ruangan itu. Dia bercerita kepada kelas kami, ada 6 atau 7 klien yang sedang menunggu ketika seorang wanita muda masuk bersama bayinya yang berusia 9 bulan dan seekor anak kucing. Seakan keberuntungan sudah ditakdirkan, dia duduk di samping seorang pria yang sedang kesal karena harus menunggu. Lalu bayi itu menatap pria tersebut dengan senyum lebar khas bayi. Apa yang pria itu lakukan? Tentu saja persis apa yang akan Anda dan saya lakukan, membalas senyum sang bayi. Segera saja dia mulai berbincang dengan wanita itu tentang bayi dan cucu-cucunya sendiri. Dan segera saja seluruh ruang tunggu ikut bergabung. Kebosanan serta ketegangan berubah menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bisa dinikmati. Seringai yang tidak tulus. Tidak, itu tidak bisa mengelabui siapapun. Kita tahu bahwa senyum itu mekanis dan kita tidak menyukainya. Saya sedang membicarakan senyum yang nyata, senyum yang menghangatkan hati, senyum yang muncul dari dalam, jenis senyum yang akan membuat Anda mendapatkan harga yang bagus di pasar. Profesor James V. McConnell, psikolog di University of Michigan, mengungkapkan perasaannya tentang senyuman. Orang yang tersenyum katanya cenderung mengelola, mengajar, dan menjual dengan lebih efektif, serta membesarkan anak-anak yang lebih bahagia. Ada jauh lebih banyak informasi dalam senyuman daripada wajah yang merengut. Itulah sebabnya dorongan yang membesarkan hati adalah alat ajar yang jauh lebih efektif daripada hukuman. Seorang manajer personalia suatu toko besar di New York mengatakan pada saya bahwa ia lebih ingin memperkerjakan pramuniaga yang tidak lulus sekolah dasar bila ia mempunyai senyum yang menyenangkan daripada menerima seorang dokter filsafat berwajah murung. Efek dari senyum sangatlah kuat, bahkan ketika senyum itu tidak terlihat. Perusahaan telepon di Amerika Serikat mempunyai program yang disebut Pound Power.
yang ditawarkan kepada para karyawan yang menggunakan telepon untuk menjual jasa atau produknya. Dalam program ini, mereka menganjurkan Anda tersenyum ketika bicara di telepon. Senyum, Anda akan mengalir di dalam suara Anda. Robert Crair, manajer bagian komputer untuk sebuah perusahaan di Cincinnati, Ohio, menceritakan bagaimana ia berhasil menemukan pelamar yang tepat untuk posisi yang sulit diisi. Aku berusaha payah merekrut seorang dokter bidang komputer untuk bagianku. Akhirnya, aku menemukan seorang pria muda yang memiliki kualifikasi yang ideal yang akan segera lulus dari Purdue University. Setelah beberapa kali bicara di telepon, aku mengetahui bahwa ia telah mendapat beberapa tawaran dari perusahaan lain. Banyak dari perusahaan itu yang lebih besar dan terkenal dibanding perusahaanku. Aku senang ketika akhirnya dia menerima tawaran pekerjaanku. Setelah ia mulai bekerja, aku bertanya padanya, mengapa ia lebih memilih kami dibandingkan perusahaan lain? Ia berhenti sejenak, lalu berkata, aku rasa karena para manajer di perusahaan lain bicara di telepon dengan nada dingin dan resmi, yang membuatku merasa seakan-akan aku hanyalah sebuah transaksi bisnis. Suara Anda terdengar seakan-akan Anda senang bicara denganku, bahwa Anda benar-benar menginginkan aku menjadi bagian dari organisasi Anda. Anda boleh yakin, sampai sekarang aku masih menjawab telepon sambil tersenyum. Kepala Dewan Direksi dari salah satu perusahaan karet terbesar di Amerika Serikat mengatakan pada saya bahwa menurut pengamatannya, orang jarang sukses pada apapun kecuali jika mereka melakukannya dengan gembira. Pemimpin industri ini tidak terlalu mempercayai kepercayaan lama bahwa kerja keras adalah kunci ajaib. Kerja keras adalah kunci ajaib yang akan membuka pintu menuju keinginan kita. Aku telah mengenal orang-orang, katanya, yang sukses karena mereka bersenang-senang dan gembira dalam menjalankan bisnisnya. Kelak, aku melihat orang-orang itu berubah ketika kesenangan telah berubah menjadi pekerjaan. Bisnis menjadi pembosanan. Mereka kehilangan semua kegembiraan di dalamnya dan mereka gagal. Jika Anda menginginkan orang senang bertemu dengan Anda harus senang bertemu dengan mereka. Saya telah melihat ribuan pembisnis setiap jam tersenyum kepada seseorang selama seminggu lalu kembali ke kelas dan membicarakan hasilnya. Bagaimana hasilnya? Mari kita lihat. Berikut sepucuk surat dari William B. Steinhardt, seorang pialang saham New York. Kasusnya bukanlah kasus khusus, malah sebenarnya itu kasus khas dari ratusan kasus lain. Aku telah menikah selama lebih dari 18 tahun, tulis Mr. Steinhardt. Dan selama itu, aku jarang tersenyum kepada istriku atau mengucapkan 2 lusin kata kepadanya dari saat aku bangun sampai siap untuk berangkat kerja. Aku adalah salah satu pemurung terburuk yang pernah berjalan di Broadway. Ketika Anda memintaku menceritakan pengalamanku dengan senyum, aku pikir aku mencobanya selama seminggu. Jadi, keesokan paginya sambil menyisir rambut, aku melihat wajah murung di cermin dan berkata kepada diriku sendiri, Bill, hari ini kau akan menghapus kemarahan di wajah masamu. Kau akan tersenyum dan kau akan memulainya sekarang juga. Saat duduk untuk sarapan, aku menyapa istriku dengan selamat pagi sayangku sambil tersenyum. Anda telah memperingatkanku bahwa mungkin ia akan terkejut. Bukan saja terkejut, ia bingung, ia shock. Aku memberitahu bahwa mulai sekarang ia bisa berharap bahwa ini akan lebih sering terjadi dan akan terus melakukannya setiap pagi. Perubahan sikapku ini mendatangkan lebih banyak kebahagiaan ke rumah kami dalam 2 bulan sejak aku memulainya dibandingkan selama setahun yang lalu. Ketika akan berangkat ke kantor, aku menyapa penjaga lift di gedung apartemen kami dengan selamat pagi dan senyuman. Aku menyapa penjaga pintu dengan senyuman. Aku tersenyum pada kasir di kios tiket kereta ketika meminta kembalian.
Saat berdiri di lantai bursa saham, aku tersenyum pada orang-orang yang selama ini tidak pernah melihatku tersenyum. Segera saja aku mendapati bahwa setiap orang membalas senyumku. Aku memperlakukan mereka yang datang kepadaku sambil membawa keluhan atau omelan dengan sikap yang riang. Aku tersenyum saat mendengarkan mereka dan mendapati ternyata jauh lebih mudah mencapai kesepakatan. Aku mendapati bahwa senyum mendatangkan uang, banyak uang setiap hari kepadaku. Aku berkantor bersama pialang lainnya. Salah satu pegawainya adalah seorang pria muda yang menyenangkan, dan aku begitu gembira dengan hasil yang aku dapatkan sehingga baru-baru ini aku menceritakan falsafah baruku dalam relasi manusia kepadanya. Lalu dia mengakui bahwa ketika pertama kali aku datang kantor ini, ia berpikir aku adalah pemarah yang mengerikan, dan baru-baru ini saja pendapatnya berubah. Ia berkata, ketika tersenyum, aku benar-benar menjadi manusia. Aku juga telah menghapus kritik dari diriku. Sekarang, aku memberikan penghargaan dan pujian. Alih-alih teguran, aku telah berhenti membicarakan apa yang kuinginkan. Sekarang aku mencoba melihat sudut pandang orang lain, dan semua hal ini benar-benar telah merevolusi hidupku. Sekarang aku adalah orang yang sangat berbeda, orang yang lebih bahagia, orang yang lebih kaya dalam persahabatan dan kebahagiaan. Bagaimanapun itulah satu-satunya hal yang terpenting. Anda merasa tidak ingin tersenyum? Apa artinya itu? Ada dua arti. Yang pertama, paksa diri Anda untuk senyum. Jika Anda seorang diri, paksa diri Anda untuk bersyul atau menggumamkan lagu atau bernyanyi. Bertingkahlah seakan-akan Anda sudah bahagia, dan itu akan cenderung membuat Anda bahagia. Psikolog dari filsuf William James mengatakan seperti ini. Sepertinya tindakan mengikuti perasaan, tapi sebenarnya tindakan dan perasaan berjalan bersama, dan mengatur tindakan yang lebih bisa dikendalikan oleh kemauan dapat secara tak langsung mengatur perasaan yang tidak bisa dikendalikan oleh kemauan. Jadi, jalan terbaik agar hati merasa riang jika keriangan kita sedang hilang adalah berdiri tegak dengan riang, bertingkah dan bicara seakan-akan keriangan sudah ada. Setiap orang di dunia mencari kebahagiaan, dan hanya ada satu cara untuk menemukannya, yaitu dengan mengendalikan pikiran Anda. Kebahagiaan tidak tergantung pada kondisi luar, ia tergantung pada kondisi di dalam. Bukanlah apa yang Anda miliki, atau siapa Anda, atau di mana Anda berada, atau apa yang Anda lakukan yang akan membuat Anda bahagia atau tidak bahagia. Yang membuat Anda bahagia atau tidak bahagia adalah apa yang Anda pikirkan tentangnya. Misalnya, dua orang bisa berada di tempat yang sama, melakukan hal yang sama. Keduanya memiliki uang dan gengsi yang setara, tetapi yang satu murung dan yang lain bahagia. Kenapa? Mengapa? Karena sikap mental yang berbeda. Aku telah melihat banyak wajah bahagia di antara orang desa yang miskin, membajak dengan alat primitif dan triknya panas tropis. Sebanyak yang aku lihat di kantor-kantor pendingin di ruangan di New York, Chicago, atau Los Angeles. Tidak ada hal yang baik atau buruk, kata Shakespeare, tapi pikirkanlah yang menjadikan baik atau buruk. Abe Lincoln pernah berkata bahwa sebagian besar orang akan sebahagia yang ia pikirkan. Abe benar, saya melihat gambaran yang jelas dari kebenaran ini saat saya berjalan menaiki anak tangga di stasiun kereta Long Island di New York. Tepat di depan saya, sekitar 3 atau 40 anak laki-laki lumpuh yang menggunakan tongkat dan tongkat menyangganya berada di tubuh yang berjuang menaiki tangga. Satu anak bahkan harus dipopong. Saya takjub pada tawa dan kegembiraan mereka. Saya bicara tentang hal ini kepada salah satu pria yang membimbing mereka. Oh iya, katanya, ketika seorang anak menyadari bahwa ia akan lumpuh sepanjang hidupnya, pada awalnya ia syok.
Tapi setelah melewati syok itu, biasanya ia pasrah dan takdirnya lalu menjadi bahagia seperti anak-anak normal. Saya ingin angkat topi untuk anak-anak itu. Mereka mengajari saya pelajaran yang saya harap tidak akan pernah saya lupakan. Bekerja seorang diri di ruangan tertutup di sebuah kantor bukan hanya sepi, tapi juga menyingkari peluang untuk berteman dengan karyawan lain di perusahaan. Senora Maria Gonzalez dari Guadalajara, Meksiko, mempunyai pekerjaan seperti itu. Ia iri akan pertemanan orang-orang lain di perusahaan itu yang mendengar obrolan atau tawa mereka. Saat melewati mereka di lorong selama minggu pertama bekerja di sana, ia merasa malu dan menatap ke arah yang lain. Setelah beberapa minggu, ia berkata kepada dirinya, "Maria, kamu tidak bisa mengharapkan wanita-wanita itu mendatangimu. Kamu harus keluar dan menemui mereka." Kali berikutnya, ia berjalan untuk mengambil minum. Ia sengaja tersenyum lebar dan berkata, "Hai, apa kabar Anda hari ini?" kepada setiap orang yang ia jumpai. Efeknya sangat langsung, senyum dan sapaan dibalas. Lorong terasa lebih cerah, pekerjaan terasa lebih ramah. Pertemanan berkembang dan beberapa di antaranya mematang menjadi persahabatan. Pekerjaan dan hidupnya menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Cermati nasihat bijak dari penulis esai dan penerbit Albert Hubbard berikut ini. Tetapi ingat, mencermati tidak akan bermanfaat bila Anda tidak menerapkan. Saat Anda pergi keluar, tariklah dagu sedikit ke dalam, tegakkan kepala, dan isi paru-paru sampai penuh. Reguklah matahari, sapa teman-teman dengan senyuman, dan curahkan jiwa di setiap jabat tangan. Jangan takut disalah mengerti, dan jangan menyia-nyiakan 1 menit pun untuk memikirkan musuh Anda. Cobalah pikirkan dengan teguh apa yang ingin Anda lakukan. Lalu, tanpa menyimpang arah, Anda akan bergerak lurus ke tujuan itu. Pikirkanlah hal-hal yang hebat dan luar biasa yang ingin Anda lakukan. Lalu dengan bergulirnya hari, Anda akan menemukan diri Anda otomatis meraih peluang yang diperlukan untuk memenuhi hasrat itu. Persis seperti serangga batu karang mengambil unsur-unsur yang diperlukan dari air pasang. Bayangkan dalam benak pribadi yang mampu, jujur, berguna yang Anda inginkan, dan pikirkan yang Anda pikirkan setiap jam itu akan mengubah Anda menjadi pribadi yang Anda bayangkan. Pikiran sangat kuat, miliki sikap mental yang benar-benar berani, jujur dan riang. Berpikir dengan benar adalah mencipta. Semua hal yang datang melalui hasrat dan setiap doa yang terus akan terjawab. Kita akan menjadi apa yang kita terus bayangkan dalam hati. Tarik sedikit dagu Anda ke dalam dan tegakkanlah kepala. Kita adalah calon dewa-dewi. Orang Cina kuno adalah orang-orang yang bijak-bijak dalam hal cara hidup di dunia, dan mereka memiliki peribahasa yang Anda dan saya perlu gunting dan rekat di benak. Bunyinya seperti ini: seseorang tanpa senyum di wajahnya tidak boleh membuka toko. Senyum Anda adalah pembawa pesan dari kehendak baik Anda. Senyum Anda mencerahkan kehidupan semua orang yang melihatnya. Bagi seseorang yang telah melihat selusin wajah merengut, muram, atau membuang muka, senyum Anda seperti matahari yang menembus awan. Terutama ketika orang itu sedang di bawah tekanan atasan, pelanggan, guru, atau orang tua atau anak-anaknya. Senyuman dapat membantunya menyadari bahwa tidak semuanya tak berpengharapan bahwa ada kegembiraan di dunia ini. Beberapa tahun lalu, mengenali tekanan yang dialami para pramuniaga selama musim Natal, sebuah toko di New York City memberikan falsafah berikut bagi pembaca iklannya. Nilai dari senyuman saat Natal: ia gratis, tapi begitu banyak mencipta. Ia memperkaya penerimanya, tapi memiskinkan pemberinya. Ia terjadi dalam sekilas,
tapi kenangannya bisa berlangsung selamanya. Tidak ada orang yang begitu kaya sehingga bisa hidup tanpanya, dan tidak ada orang yang begitu miskin yang tidak bisa diperkaya oleh manfaatnya. Ia menciptakan kebahagiaan di rumah, membangun niat baik dalam bisnis, dan menjamin pertemanan. Ia adalah istirahat bagi yang lelah, cahaya siang bagi yang berkecil hati, sinar matahari bagi yang sedih, dan obat terbaik dari alam bagi masalah. Tetapi ia tidak bisa dibeli, dipinta, dipinjam, atau dicuri, karena ia adalah sesuatu yang tak ada gunanya sampai ia diberikan. Dan jika di menit-menit terakhir dari belanja untuk Natal beberapa dari pamuniaga kami terlalu lelah untuk memberi senyum kepada Anda, bolehkah kami minta Anda meninggalkan senyum Anda? Karena tidak ada orang yang paling membutuhkan selain mereka yang sudah tidak punya lagi senyuman untuk diberikan. Prinsip 2, tersenyumlah. Dilanjutkan bab 2 bagian 3.